Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan PDL kajian komprehensif atas implementasi analisis laporan keuangan di perusahaan PT Tiga Raksa Satria pada tahun 2018 hingga 2020 dengan dosen pengampu Dr. Adri Komalasari, SEMSI, CMA, dan Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, SEMSC, AKCA. Di sini dari kelompok 15 beranggotakan saya sendiri, Salsa Andara dengan MPM akhir 025, Marsha Alivia dengan MPM 084, Helmisa 06, Arsilia Salwa 023, dan Laventa Tarigan dengan MPM terakhir 025. Baik, langsung saja. Next. Profil perusahaan PT Tiga Raksa Satria Tbk. PT Tiga Raksa Satria Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia pelengkap rumah tangga. Perusahaan ini memulai kegiatan pendistribusian sejak tahun 1967. Tahun 1987, perusahaan ini lebih memfokuskan diri dalam bisnis penjualan dan pendistribusian. Perusahaan ini kemudian telah mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak tahun 1990 dan menjadi perusahaan terbuka. Next. Di sini ada analisis rasio. Yang pertama, rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin laba kotor. Rasio margin laba kotor adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Pada tahun 2018, PT Tiga Raksa Satria mencapai margin laba bruto sebesar 10,9%. Dari rasio tersebut dapat kita lihat bahwa keuntungan kotor dari PT Tiga Raksa Satria pada tahun 2018 adalah 10,9%. Dari penjualan bersih PT Tiga Raksa Satria pada tahun 2018. Lalu PT Tiga Raksa Satria mendapati rasio gross profit margin untuk tahun 2021 sebesar 12,7 dan 2020 sebesar 10,9%. Selanjutnya, margin laba bersih. Margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi dengan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh oleh penjualan. Perusahaan ini mendapatkan MPM pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 25,5 dan 30,8%. Lalu rasio laba rugi terhadap aset atau ROA memiliki arti seberapa banyak laba atau keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan dari total aset yang dimiliki. Nilai ROA yang meningkat pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 9,1% dan 14,3%. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nilai ROA terus mengalami penurunan. Lalu yang terakhir, rasio laba rugi terhadap ekuitas pada tahun 2018 dan 2019 memiliki persentase ROE sebesar 25,5% dan 30,8%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan persentase ROE dari tahun sebelumnya sebesar 5,3%, sedangkan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 memiliki persentase yang menurun dari tahun ke tahun. Selanjutnya, rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban
lancarnya menggunakan aset lancar perusahaan. Tahun 2018 sampai 2021 mendapati rasio lancar yang sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Rasio cepat menunjukkan kemampuan bisnis atau perusahaan dalam membayar kewajiban berjangka pendek menggunakan aktivitas lancar yang tidak diperhitungkan nilai stok atau persediaannya. Pada tahun 2019 dan 2020 meningkatnya sebesar 56,2% dan 20,4% dari tahun sebelumnya, atau bisa diketahui bahwa rasio cepat diperoleh perusahaan pada tahun 2019 sebesar 149,8 dan tahun 2020 sebesar 170,2%. Rasio kas pada tahun 2020 PT Tiga Rasa Satria mendapati rasio kas sebesar 74,8%. Angka ini mencerminkan keadaan atau perbandingan antara kas dengan kewajiban lancar perusahaan. Angka tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2019 dengan rasio masing-masing 13% dan 48%. Next. Selanjutnya, rasio aktivitas. Yang pertama, jumlah hari rata-rata piutang usaha. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa jumlah hari rata-rata piutang untuk mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, jumlah hari persediaan barang. Berdasarkan grafik, dapat kita lihat pola jumlah hari persediaan pada PT Tiga Rasa Satria tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Rasio solvabilitas yang pertama, debt to asset ratio, yaitu merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Diketahui pada PT Tiga Rasa Satria memiliki nilai DAR yang terus mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas pada tahun berjalan. Yang kedua, debt to equity ratio. PT Tiga Rasa memiliki nilai DAR pada tahun 2018 sebesar 179,3. Hal tersebut menunjukkan jumlah utang perusahaan lebih besar sebanyak 1,7 kali dari jumlah ekuitasnya. Untuk tahun 2019, 2020, 2021, rasio total utang terhadap ekuitas terus mengalami penurunan. Next. Selanjutnya, rasio pertumbuhan. Yang pertama, pendapatan penjualan bersih. Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, pendapatan penjualan konsolidasian perseroan di tahun 2019 tercatat sebesar 13,37204 miliar, hanya mengalami kenaikan atau pertumbuhan sebesar 3,34% bila dibandingkan dengan pendapatan penjumlahan konsolidasian tahun 2018 sebesar 12.940,11. Lalu laba bruto. Rasio pertumbuhan untuk laba bruto tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,3%. Angka tersebut didapat dari jumlah laba bruto pada tahun 2018 sebesar 1,149
15,27 miliar dan tahun 2019 sebesar 1680,94 miliar. Kenaikan laba bruto ini diantara lain disebabkan oleh tingginya kenaikan pendapatan penjualan unit usaha SF dengan margin laba bruto paling tinggi di antara seluruh unit usaha lainnya. Next. Laba bersih tahun berjalan. Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat terjadinya tren kenaikan laba bersih dari tahun 2018 sampai 2021. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan laba bersih dari tahun 2018 sebesar 34,47% dan untuk tahun 2020 laba bersih perusahaan mengalami kenaikan 11,70%. Selanjutnya jumlah aset. Rasio pertumbuhan total aset PT Tiga Raksa Satria pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 489,64 miliar dari tahun 2018. Tahun 2020 jumlah aset yang tercatat sebesar 299,87 sedangkan tahun 2018 jauh lebih tinggi yaitu sebesar 3485,51. Penurunan nilai aset yang terbesar terdapat di persediaan barang dagangan yaitu dari 1353,69 miliar di tahun 2018 dan hanya memiliki 752,56 miliar di tahun 2019. Next. Jumlah liabilitas. Berdasarkan laporan posisi keuangan PT Tiga Raksa Satria, jumlah liabilitas yang tercatat pada tahun 2018 sebesar 237,66 miliar dan tahun 2019 sebesar 1603,87 miliar. Penurunan pada sisi liabilitas ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah utang bank jangka pendek. Pada tahun 2021, liabilitas perseroan kembali mengalami penurunan sebesar 119,91 miliar. Jumlah liabilitas pada tahun 2020 sebesar 1763,8 miliar dan pada tahun 2021 sebesar 1643,37 miliar. Selanjutnya jumlah ekuitas. Berdasarkan grafik dapat kita lihat telah terjadi peningkatan jumlah ekuitas dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah ekuitas perusahaan sebesar 1247,85 miliar dan tahun 2019 sebesar 1392 miliar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pelaporan dan analisis keuangan. Di sini ada lingkungan pelaporan, yang dimana bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan. Adapun karakteristik dari pelaporan keuangan, yaitu next. Karakteristiknya satu, relevansi. Akuntansi masih menggunakan informasi keuangan yang relevan, mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Informasi keuangan yang mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan terdiri atas nilai prediktif dan nilai konfirmatori, di mana nilai prediktif yaitu nilai yang akan digunakan sebagai salah satu indikator bagi pengguna untuk memprediksi hasil di masa mendatang.
Sedangkan nilai konfirmatori yaitu informasi yang relevan membantu pengguna mengonfirmasi atau memperbaiki harapan sebelumnya. Laporan keuangan PT Tiga Raksa Satria telah menerapkan kedua nilai tersebut. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan PT Tiga Raksa yang informatif sehingga dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi hasil atau nilai di masa depan. Yang kedua, itu ada keterbatasan informasi laporan keuangan. Pertama, ada ketepatan waktu. Kedua, frekuensi. Ketiga, berpandangan ke depan. Next. Selanjutnya ada konsep akrual. Tujuannya untuk mengonfirmasikan pengguna mengenai konsekuensi aktivitas bisnis untuk arus kas di masa depan. Hal ini dicapai dengan pengakuan pendapatan yang diterima dan beban yang terjadi. Akuntansi akrual terdiri dari dua prinsip, yaitu pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pada laporan keuangan PT Tiga Raksa Satria telah menerapkan akuntansi akrual yang telah dibuktikan secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun yang diukur berdasarkan basis. Terus selanjutnya ada akuntansi nilai wajar. Secara formal, SFKS 157 mendefinisikan bahwa nilai wajar sebagai harga pertukaran, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual aset. Adapun 5 aspek mengenai definisi nilai wajar yang perlu diperhatikan, yaitu tanggal pengukuran, transaksi hipotesis, transaksi teratur, pengukuran berbasis pasar, harga keluar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis aktivitas pendanaan. Pada laporan keuangan tahunan PT Tiga Raksa Satria Tbk, bagian arus kas dapat terlihat bahwa aktivitas pendanaan pada Tiga Raksa Satria Tbk terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu antara lain penerimaan utang bank, yang kedua pembayaran utang bank, yang ketiga pembiayaan bunga, yang keempat pembayaran dividen tunai. Dari keempat daftar kegiatan pendanaan di atas, kegiatan-kegiatan tersebut dapat disimpulkan menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan pendanaan utang dan juga kegiatan pembayaran dividen tunai kepada para stakeholders. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar merupakan kekayaan perusahaan berupa benda atau produk berharga lainnya yang didapatkan melalui transaksi atau aktivitas masa lalu dan biasanya memiliki karakteristik yaitu memiliki waktu yang relatif singkat, yaitu kurang dari 1 tahun. Aset lancar terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama kas dan setara kas, kedua piutang usaha, ketiga persediaan, yang keempat biaya dibayar di muka. Berikut beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis aset lancar. Yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, PT Tiga Raksa Satria mendapati rasio lancar yang sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 rasio lancar yang dimiliki perusahaan sebesar 170,8%, yang berarti setiap satu liabilitas lancar perusahaan mampu dibayar atau dijamin dengan 1,7 aset lancar. Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 215,5%. Tahun 2020 nilai rasio lancar tercatat sebesar 218,1%, dan tahun 2021
Nilai rasio lancar perusahaan tercatat sebesar 205,7%. Sedangkan untuk tahun 2022, rasio lancar perusahaan mengalami penurunan menjadi 205,7%. Yang kedua, selanjutnya quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat menunjukkan kemampuan bisnis atau perusahaan dalam membayar kewajiban berjangka pendek menggunakan aktiva lancar dengan tidak memperhitungkan nilai stok atau persediaan. Adapun kategori nilai rasio yang dikatakan sehat, yakni di atas 100%, sedangkan jika kurang dari 100%, maka perusahaan dinilai tidak mampu melunasi kewajiban lancarnya menggunakan semua aset lancar yang dimiliki. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Rasio kas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset yang paling liquid, yaitu kas pada tahun 2020 PT 3 Raksa Satria Tbk mendapati rasio kas sebesar 74,8%. Angka ini mencerminkan keadaan atau perbandingan antara kas dengan kewajiban lancar perusahaan. Angka tersebut dinilai lebih tinggi dibanding tahun 2018 dan 2019 dengan rasio masing-masing 13% dan 48%. Selanjutnya, persediaan. Persediaan itu merupakan kumpulan barang jadi atau bahan baku produksi yang dimiliki pada harta lancar perusahaan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Nilai persediaan PT 3 Raksa Satria Tbk tahun 2021 dan 2022 sebesar 905.217.754.000 dan tahun 2022 sebesar 1.10.10.532.628.000. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan pada nilai persediaan sebesar 105,315 juta atau sebesar 11,63% dibandingkan tahun 2021. Tetap tersebut, aset tetap PT 3 Raksa Satria Tbk pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Nilai aset tetap PT 3 Raksa Satria Tbk pada tahun 2019 berjumlah 86 juta, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 94 juta. Hal yang sama pun terjadi di tahun 2020, aset tetap perusahaan mengalami penurunan sebesar 11,21% dibandingkan dengan tahun 2019 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 walaupun nilainya tidak cukup signifikan, yaitu sebesar 78 juta. Lebih lanjut, pada tahun 2022, aset tetap perusahaan mengalami kenaikan yang sangat drastis, yaitu sebesar 90 juta atau 115% dibandingkan dengan tahun 2021. Selanjutnya, aset tidak berwujud. Menurut PSAK nomor 19 tahun 2018, aset tidak berwujud merupakan aset moneter yang tidak memiliki bentuk fisik, dan aset moneter adalah aset yang dimiliki dalam bentuk kas dan diterima dalam bentuk kas. Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi, namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Selanjutnya ROA atau aset. Loh, tadi nggak di record, sah? Kepencet ini, yang ini kepencet pause. Selanjutnya, ROA atau Return on Asset. Perusahaan PT 3 Raksa Satria Tbk memiliki nilai ROA yang meningkat pada tahun 2018 dan
2019 sebesar 9,1% dan 14,3%. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nilai ROA terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 nilai ROA masing-masing sebesar 14,2% dan 14,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai ROA perusahaan berkurang sebesar 0,1%. Selanjutnya yaitu analisis aktivitas operasi. Berikut data laporan laba rugi yang terdapat pada PT Tiga Raksa Satria Tbk dari tahun 2018 sampai 2021. Yang pertama, penjualan neto. Sesuai dengan PSAK 72, perusahaan mengakui pendapatan ketika atau pada saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian atau hak milik atas barang atau jasa dan risiko kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, pendapatan penjualan konsolidasian perseroan di tahun 2019 tercatat sebesar 13,37,2,04 miliar, hanya mengalami kenaikan atau pertumbuhan sebesar 3,34% bila dibandingkan dengan pendapatan penjualan konsolidasian tahun 2018 sebesar 12,940,11 miliar. Pendapatan penjualan perseroan terus mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 4,5% dari tahun 2020. Tahun 2020, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 11.926,15 miliar, sedangkan tahun 2021 perusahaan hanya menghasilkan pendapatan penjualan sebesar 188,88 miliar. Lebih lanjut, tahun 2022 perusahaan mengalami kenaikan pendapatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 8,82% dibandingkan tahun 2021. Penjualan konsolidasian perseroan di tahun 2022 tercatat sebesar 12.977,53 miliar, mengalami suatu peningkatan sehingga pendapatan penjualan konsolidasian tahun 2021 tercatat sebesar 11.926,15 miliar. Yang kedua, beban pokok penjualan. Peningkatan penjualan neto dari tahun 2018 ke tahun 2019 pada PT Tiga Raksa Satria Tbk mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,4% atau 166.268 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh hal yang sama dengan peningkatan yang terjadi pada penjualan neto PT Tiga Raksa Satria Tbk. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021, penurunan terjadi pada nilai beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan tahun 2020 berjumlah 10.806.685 rupiah, dan tahun 2021 menurun menjadi 10.410.532 rupiah. Di tahun 2022, beban pokok penjualan perusahaan mengalami peningkatan sebesar 11,1% atau sebesar 1.157.378 rupiah, sehingga nilai beban pokok penjualan yang tercatat pada tahun 2022 sebesar 11.567.910 rupiah. Selanjutnya, laba bruto. Laba bruto PT Tiga Raksa pada tahun 2018 sebesar 415,25 miliar, mengalami peningkatan sebesar 16,3% pada tahun 2019. Angka tersebut didapat dari jumlah laba bruto pada tahun 2018 sebesar 415,27 miliar, dan tahun 2019 sebesar 1.680,94 miliar. Laba bruto untuk tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari tahun 2019. Laba bruto untuk tahun 2021 sebesar 1,515,62 miliar, mengalami penurunan sebesar 9,90% dari tahun 2020 sebesar 1.682,20 miliar. Hal tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2022, kenaikan pendapatan penjualan konsolidasian tidak diimbangi dengan kenaikan laba bruto konsolidasian yang malah menurun sebesar 6,99%. Laba bruto pada tahun berjalan tercatat sebesar 1,409,62 miliar, sedangkan tahun 2021 sebesar 1.515,62 miliar. Selanjutnya beban operasional. Pada tahun 2019 naik sebesar 14,5% bila dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan ini terdapat di kelompok beban penjualan jika yang dibandingkan hanya komponen biaya produksi termasuk pada kelompok beban penjualan serta beban umum dan administrasi, maka kenaikan adalah 16,18%. Kenaikan terbesar berada di kelompok penjualan yaitu 17,29%. Biaya-biaya operasional yang tergabung dalam kelompok beban penjualan serta beban umum administrasi kenaikannya lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan penjualan yaitu 16,18% versus 3,34%, sehingga presentasi kelompok biaya tersebut terhadap pendapatan penjualan juga menjadi naik yaitu dari 7,5% di tahun 2020 menjadi 8,53%. Sabar deh. Selanjutnya yaitu laba neto tahun berjalan. Laba bersih tahun 2018 tercatat sebesar 309,70 miliar dan tahun 2019 tercatat sebesar 428,42 miliar. Laba bersih dari tahun 2018 sebesar 34,47%. Kenaikan beban pajak lebih rendah yaitu hanya sebesar 15,73%. Untuk tahun 2020, laba bersih perusahaan mengalami kenaikan sebesar 11,70%. Pada tahun 2022, laba bersih tercatat sebesar 478,27 miliar dan tahun 2021 laba bersih tercatat sebesar 481,11 miliar. Penurunan laba tahun berjalan ini adalah penurunan pada pos penghasilan atau beban usaha sebesar 11,32%, sehingga laba bersih tahun berjalan mengalami penurunan dan berdampak pada penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar 55%. Selanjutnya, laba komprehensif tahun berjalan. Laba komprehensif PT Tiga Raksa pada tahun 18 sampai 21 mengalami peningkatan. Di mana tahun 2018 laba komprehensif perusahaan sebesar 327,40 juta dan meningkat menjadi 428,655 juta di tahun 2019. Di tahun 2020 laba komprehensif meningkat sebesar 43,138 juta dan di tahun 2021 meningkat sebesar 20,789 atau sebesar 4,4%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 483,260 juta. Analisis aktivitas arus kas berdasarkan tabel di samping dapat diketahui bahwa arus kas dan setara kas PT Tiga Raksa Strategi Tbk dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 sebesar 365
Rp247.731.715 atau 146% dibandingkan dengan tahun 2018, dan pada tahun 2020 arus kas perusahaan mengalami peningkatan sebesar 436.364 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Tahun 2021 arus kas perusahaan turun drastis sebesar 69% menjadi 325.744.522.495 rupiah. Penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena tahun 2022 arus kas perusahaan mengalami peningkatan kembali menjadi 579.829.794.939 rupiah. Analisis aktivitas arus kas, peningkatan dan penurunan arus kas perusahaan tentunya dipengaruhi oleh 3 aktivitas utama dalam pelaporan arus kas yang dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi. Pada tahun 2019 meningkat drastis dibandingkan tahun 2018. Peningkatan tersebut sebesar 2.729% dari tahun sebelumnya. Karena disebabkan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang sebelumnya hanya 13.513 miliar menjadi 14.490 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, arus kas bersih PT Tiga Rasa mengalami penurunan sebesar 25%. Karena adanya penurunan penerimaan dari pelanggan dan penurunan penerimaan uang jaminan dibandingkan tahun 2019. Arus kas operasi perusahaan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 91% yang disebabkan penurunan penerimaan dari pelanggan dan kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan kembali meningkat arus kas operasionalnya pada tahun 2022 sebesar 820% dibandingkan dengan tahun 2021, sehingga perusahaan memperoleh arus kas operasi bersih pada tahun 2022 sebesar 654.450.864 rupiah. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Pada tahun 2019, arus kas neto bagi investasi mengalami peningkatan disebabkan pembelian saham entitas anak sebesar 62 miliar. Sehingga tercatat pada laporan arus kas bagian investasi sebesar 59 miliar pada tahun 2019. Selanjutnya, arus kas investasi itu digunakan pada tahun 2020 menurun sebanyak 29% dibandingkan 2019. Pada tahun 2021, arus investasi perusahaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 922% dibandingkan tahun 2020. Yang tercatat pada laporan keuangan sebesar 434.571.214.000. Peningkatan jumlah arus kas itu disebabkan pengeluaran untuk investasi jangka pendek pada PT Tiga Raksa sebesar 366 miliar. Di tahun 2002, perolehan aset meningkat menjadi 103 miliar, tidak membuat kas neto untuk aktivitas investasi perusahaan juga mengalami peningkatan. Aktivitas investasi yang digunakan oleh perusahaan sebesar 196 miliar. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan pendanaan. Pada tahun 2019, arus kas aktivitas pendanaan bernilai negatif sebesar 652.275.919 rupiah. Kas neto digunakan aktivitas pendanaan pada tahun 2020 sebesar 322.875.495.162 miliar rupiah. Peningkatan penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan pembayaran dividen pada tahun 2022. Penurunan kas neto aktivitas pendanaan sebesar 44% dibandingkan tahun 2021.
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar 654.165 juta per tanggal 31 Desember. Selanjutnya ada rasio terkait. Yang pertama, rasio cakupan arus kas. Nilai rasio kecukupan arus kas PT Tiga Raksa sebesar 0,04 kali. Nilai rasio ini dikatakan baik jika lebih dari 1. Jika nilai rasio ini kurang dari 1, menunjukkan bahwa sumber kas internal tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Yang kedua, rasio reinvestasi kas. Rasio reinvestasi kas PT Tiga Raksa selama 5 tahun terakhir berada pada angka yang tidak stabil. Karena adanya kenaikan dan penurunan pada arus kas operasi perusahaan dan terdapat penambahan investasi jangka panjang pada tahun 2021 dan tahun 2022. Yang terakhir yaitu EBITDA. Selama 5 tahun mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. 2021 margin EBITDA berada di angka 13,91% dan tahun 2022 sebesar 11,95%. Pada PT Tiga Raksa Satria Tbk sendiri, kenaikan laba bersih tersebut dapat kita hitung bersama, yaitu sebesar 162.502.000.000 162 juta pada tahun 2018 sampai dengan 2021 dan mengalami penurunan sebesar 2.843.100 rupiah pada tahun 2022. Artinya dalam hal pengolahan modal eksternal pada PT Tiga Raksa Satria Tbk terdapat peningkatan kualitas efisiensi pengolahan modal eksternal yang dimiliki dalam hal modal saham. Baik, selanjutnya adalah perhitungan RNOA dalam rupiah. Pada PT Tiga Raksa Satria Tbk sendiri, seperti yang bisa kita lihat bersama, terdapat penurunan RNOA dari periode 2019 sampai 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan beban pajak penghasilan secara terus-menerus dari tahun 2019 sampai 2022. Penurunan RNOA pada PT Tiga Raksa Satria juga semakin diperparah oleh karena akibat adanya kenaikan pada rata-rata NOA mereka tiap tahun. Next. Selanjutnya ada perhitungan ROCE dalam rupiah. Pada PT Galva Teknologi. Apa? Next. Selanjutnya, analisis prospektif. Analisis prospektif atas laporan keuangan adalah suatu teknik analisis yang dilakukan untuk memperoleh gambaran atau prediksi kinerja keuangan suatu perusahaan di masa depan. Laporan proyeksi terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi laporan laba rugi, proyeksi laporan keuangan, dan laporan arus kas. Next. Selanjutnya, analisis kredit. Analisis yang akan kami lakukan pada PT Tiga Raksa Satria Tbk ini berfokus pada risiko likuiditas jangka pendek. Pada PT Tiga Raksa Satria Tbk pada tahun 2018 sampai 2022, yang pertama, net rate cycle analysis. Perhitungannya menunjuki memiliki 32 hari penjualan dalam piutang, menyimpan selama 38 hari barang yang tersedia dalam persediaan, dan memiliki waktu selama 41 hari membayar pembelian secara kredit.
Yang kedua ada liquidity and working capital, yang berarti kemampuan perusahaan untuk mengonversikan aset menjadi kas atau memperoleh kas dari aktivitas penjualan dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, cash based ratio measures, yang berarti kas terhadap aset lancar merupakan rasio yang menghitung kontribusi kas terhadap total aset lancar atau persentase kas setara kas dan surat berharga terhadap total aset lancar. Selanjutnya, cash to current liabilities, yang merupakan rasio perhitungan kas setara dan surat berharga yang diperdagangkan dengan kewajiban lancar untuk perusahaan. Biasanya digunakan pihak eksternal, khususnya kreditor. Dan selanjutnya, akun receivable liquidity measures, perputaran piutang yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam mengumpulkan piutang dari aktivitas penjualan. Selanjutnya, receivable collection period, yang mengumpulkan piutang usaha merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menagih piutangnya terhadap debitor sebanyak paling banyak 32 hari. Yang ketujuh, days purchase in accounts payable, atau rasio rata-rata pembayaran utang yang beredar merupakan rasio yang perhitungan terhadap beberapa cepat perusahaan atau waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk melunasi utang usahanya. Di sini paling banyak 49 hari. Next. Jika kita bandingkan rasio rata-rata pembayaran utang yang beredar di PT Tiga Raksa Satria tahun 2018 sampai 2022, maka secara teori analisis tahun 2019 merupakan tahun yang lebih baik jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya, karena kemampuan perusahaan yaitu PT Tiga Raksa Satria TBK untuk melunasi utang usahanya di tahun 2019 hanya membutuhkan 32 hari saja, sedangkan untuk keempat tahun lainnya PT Tiga Raksa Satria membutuhkan waktu lebih dari 32 hari. Next. Analisis dan valuasi ekuitas. Berikut beberapa metode dan implementasi yang dapat digunakan untuk menganalisis valuasi ekuitas PT Tiga Raksa Satria Tbk. Yang pertama, metode harga terhadap laba. Yang kedua, metode harga terhadap nilai buku. Tiga, metode enterprise value to earning before interest. Yang keempat, earning yield. Next. Yang selanjutnya ada rasio rata-rata industri. Kelompok kami menggunakan perbandingan dari PT Tiga Raksa Satria Tbk dengan beberapa perusahaan yaitu PT Alvaria, Matahari Putra Prima, Supra Boga Lestari, dan PT Medi Utama Indonesia Tbk. Hasil dari analisis dari grafik yang sudah kami cantumkan di PBL, dari grafik itu kita bisa melihat bahwa PT Tiga Raksa Satria memiliki nilai tertinggi pada rasio lancar. Posisi pertama dengan nilai ROE sebesar 27,33% dipegang oleh PT Alvaria Tbk. PT Tiga Raksa Satria Tbk menempati peringkat kedua untuk ROA dan rasio lancar, menunjukkan pengelolaan laba, ekuitas, dan liabilitas yang cukup baik. Evaluasi keuangan perusahaan ini menunjukkan tingkat perputaran keuangan yang baik dibandingkan dengan rata-rata industri yang lainnya. Ini mengindikasikan bahwa manajemen keuangan PT Tiga Raksa Satria masih dalam kondisi yang sehat dan baik. Bila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri distribusi dan retail kebutuhan sehari-hari, sebagai contoh PT Matahari Putra memiliki perputaran keuangan di bawah 5%. Ini menggambarkan keberhasilan PT Tiga Raksa Satria dalam mengelola keuangan. Analisis dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi dampak COVID-19. Masih mampu menghasilkan laba yang signifikan dan kinerja keuangan yang kuat. Dengan demikian disarankan untuk mempertimbangkan PT Tiga Raksa Satria Tbk sebagai tempat untuk berinvestasi dalam saham karena kemampuan mereka dalam manajemen keuangan yang sangat baik. Termasuk kemampuan untuk melakukan investasi lebih lanjut juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi dampak COVID-19. Masih mampu menghasilkan laba yang signifikan dan kinerja yang keuangan yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Udah ya.